Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore buat semuanya. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing kepada Bapak Ibu semua. Saya dipercaya oleh Sekolah Bisnis kita 501 Sistem Indonesia untuk sharing kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk para founder 501 Sistem Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing di sini. Ya sebelumnya Mas Aris katanya ada yang putus-putus, tapi semoga enggak ya. Aduh ini mati lampu baru saja. Ya jadi mohon maaf atas gelapnya di ruangan saya ini. Gitu ya. Terus terima kasih untuk semuanya yang masih bertahan sampai jam segini. Langsung kita next ya Mas Aris. Oke, baik Bu Yuli. Oh ya, bagi teman-teman yang putus-putus mungkin sinyalnya ya, kalau di sini sih baik Bu Yuli, aman kok. Oh gitu ya. Ya, semoga baik sih, ini mati lampu, wifi-nya juga, tapi masih ada sih, ada cadangan. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mohon maaf, saya bukan untuk menggurui ya di sini, saya hanya mau sharing aja. Sharing kali ini dengan judul antivirus gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Yulianti, saya profesinya sebagai ibu rumah tangga yang pertama ya. Yang kedua saya juga sebagai founder rumah belajar Cahaya Generasi Amanah yang menaungi anak-anak istimewa, sekaligus saya sebagai gurunya juga di situ gitu ya, sebagai guru dan semuanya lah. Terus yang selanjutnya saya sebagai distributor independen di PT Enagic, tahun ini sudah tahun ketiga saya berada di sini. Ya semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa membuat Bapak Ibu semuanya yang mengambil sisi baiknya saja ya. Next Mas Aris. Nah ini Bapak Ibu, jenis-jenis virus gitu ya, banyak hal yang kenapa sih kita ada hal-hal yang seperti ini gitu ya. Contoh-contoh virus yang ada di kita sebenarnya ada, yang pertama ada virus yang namanya virus males gitu ya. Yang kedua virus putus asa, virus trauma, dan keempat virus takut gagal dan lain-lain. Mungkin masih banyak lagi jenisnya virus gitu ya. Virus yang bisa merusak tatanan hidup kita gitu ya. Contoh yang pertama adalah virus malas gitu ya. Mungkin kita nggak mau malas sih sebenarnya. Tapi karena lingkungan kita mungkin kebanyakan banyak orang-orang yang negatif atau seperti itu gitu ya. Atau juga mungkin kita tidak biasa dengan banyak kegiatan gitu. Boleh bisa kita biasa dengan buang-buang waktu gitu ya. Maka ada istilah kalau misalkan gini, orang sih ya walaupun waktunya banyak tapi ya nggak ngapa-ngapain juga gitu. Nah itu banyak hal dari situ. Makanya ada istilah berikan tanggung jawab itu kepada orang yang sibuk. Kenapa? Karena orang yang sibuk itu biasanya sudah terbiasa dengan tanggung jawab atau pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau kita memberikan tanggung jawab itu kepada orang yang malas gitu atau orang yang nggak ngapa-ngapain, biasanya walaupun waktunya banyak, dia tetap tidak melakukan apa-apa gitu, seperti itu ya. Jadi walaupun banyak waktu dia tenang-tenang aja karena ya mungkin virusnya itu sudah sampai ke ya ibaratnya sudah mengakar dalam dirinya ya. Virus malas itu udah mengakar dalam dirinya. Nah Bapak Ibu semuanya, memang kita tanpa disadari kenapa sih kita mau melakukan sesuatu itu kayaknya berat, kayaknya apa ya. Kadang kita
melihat bukan hanya dari diri sendiri, kadang kita melihat di lingkungan kita seperti apa gitu ya. Banyak orang yang istilahnya ya sudahlah, saya mah sudah segini juga udah alhamdulillah, atau seperti ya pokoknya saya emang nggak mau neko-neko dan lain-lain sebagainya. Yang sebenarnya itu adalah menutupi dari kemalasan itu gitu. Banyak hal lah yang ya contohnya mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini sih saya yakin nggak ada yang namanya males gitu ya. Nah yang kedua adalah putus asa gitu. Putus asa itu biasanya bukan dari awalnya dia tidak ngapa-ngapain misalkan. Nah, jadi biasanya dia pernah melakukan sesuatu, tapi dia coba gagal. Dia coba lagi gagal. Yang akhirnya karena merasa selalu gagal menurut dia, atau melihat orang lain juga sudah melakukan, tapi kok lama ya gitu misalkan. Ketika dia melakukan sesuatu yang belum mencapai tujuannya, tapi dia sudah berhenti. Itu yang dilihat bahwa oh dia aja nggak berhasil gitu. Jadi merasa ya udahlah, mungkin saya juga kayak dia gitu. Jadi putus asa itu adalah penyakit, atau kalau di sini disebut virus. Jadi banyak banget virus putus asa ini menjangkit kita ya, orang-orang di luaran sana. Saya yakin di sini nggak ada ya tadi. Nah, jika kita merasa putus asa dengan dengan hal-hal, dengan mencoba dia gagal lagi, atau merasa mungkin putus asanya ya kenapa sih putus asa gitu. Jadi sesuatu yang belum mencapai tujuan, atau jadi mentalnya itu nggak cukup gitu. Jadi diibaratkan begini Bapak Ibu, kalau diistilahkan makanan, jadi ketika kita memasak, nah proses masaknya itu keburu diselesaikan, atau misalkan proses masaknya itu sudah keburu selesai gitu ya. Jadi ketika dihidangkan itu ya nggak enak gitu. Boro-boro buat orang lain, untuk diri sendiri aja jadinya nanti yang nggak enak. Jangan untuk orang lain, untuk badan sendiri atau untuk perut sendiri aja akan mengakibatkan sakit kalau diibaratkan itu makanan. Ibaratnya bantet lah ya gitu. Kalau ya misalkan kalau kita ngukus ubi, kalau belum selesai, ketika dimakan pun ujung-ujungnya akan jadi kentut doang. Nah itulah yang membuat banyak orang yang merasa putus asa dan lain sebagainya. Padahal dia belum, enggak sabar aja untuk menyelesaikan. Jadi udah tengah-tengah sudah berhenti. Nah, yang ketiga adalah virus yang ketiga ini adalah virus trauma. Itu ya Bapak Ibu. Berarti boleh dibilang ya bisa jadi ini karena melihat orang lain atau diri sendiri udah mendapatkan, misalkan kalau misalkan dia melakukan sesuatu gitu ya, terus akhirnya dia dibully atau diapain sama orang ya gitu. Jadi dia tidak cukup tuh mental untuk melakukan itu, dia benar-benar gak cukup, dan itulah yang bisa merugikan diri sendiri. Itu trauma itu merasa, aduh saya mah mau melakukan sesuatu juga takut ini takut itu. Nah trauma ini nanti akan ada kaitannya dengan takut gagal, gitu. Dengan takut gagal ya. Misalkan tadi yang akhirnya menjadi, aduh mohon maaf ini ya Bapak Ibu, gelap banget di rumah. Saya sebentar ya. Udah Kak, di sini aja lampu. Mohon maaf sekali lagi. Ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa ya, gelap juga di belah sini deh. Jadi ini lampunya dibanyakin karena sayangnya nggak kelihatan ya. Bapak Ibu semuanya mohon maaf, kelihatan nggak sayangnya? Atau nggak apa-apa ya, suaranya aja ya. Suara saya sih udah kenceng ya. Ya tadi trauma yang akhirnya merasa takut gagal. Jadi yang akhirnya menjadi kekhawatirannya. Kelihatannya jelas. Oh terima kasih Mas Raj. Ya jadi nanti merasa khawatir, merasa takut gitu ya.
itu akan sangat merugikan diri sendiri. Karena potensi dalam diri kita terkubur oleh kekhawatiran tadi. Kita takut mau melangkah, takut. Kelihatan sih katanya. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita mau melangkah itu takut gagal karena ada trauma tadi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu semua masih memiliki keempat ini, virus jenis ini, maka kita bersihkan dulu. Jadi kita kalau mau melangkah selanjutnya, misalkan punya impian dan lain sebagainya, bisa dikatakan ini pasti nggak akan berhasil. Kenapa? Karena di dalam dirinya masih ada virus-virus ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu, mau nggak membersihkan itu? Bersihkan dulu diri kita. Itu jadi kita tidak bisa nih, oh saya gara-gara mentor saya nih, nggak bantu saya. Gara-gara si A nih saya nggak bantu ini. Akhirnya menyalahkan orang lain. Kalau kita mau menjadi sukses atau kita akan biar membuang semua jenis virus yang ada di dalam diri kita, jadi nggak usah dulu menyalahkan orang lain, diri kita dulu. Mau nggak berubah? Itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di dalam dirinya masih ada jenis virus ini, tadi saya katakan bahwa tidak mungkin berhasil. Nah, untuk itu, nih di sini ya Bapak Ibu, mau nggak kita bersihkan dulu nih? Yuk kita bareng-bareng, bersihkan diri dulu, bersihkan, buang dulu nih. Kenapa? Karena tadi tidak bisa mengandalkan mentor, tidak bisa. Tuhan saja nggak bisa merubah diri kita kalau tidak dari diri kita sendiri. Yuk, jika mau kita, Bapak Ibu semuanya mau membuang dulu virus-virus itu, ketik angka 1 ya Bapak Ibu, biar kelihatan nih mau nggak ya kita berubah gitu, seperti itu. Ya, siapkah diri kita untuk berubah? Kalau kita udah siap, nah banyak ya yang mau yang siap, lalu kita isi, gitu ya. Dengan apa? Nah tadi saya katakan, ketika di dalam tubuh kita masih memiliki virus yang ini, otomatis kita pasti bakalan gagal. Tapi kalau kita sama-sama mau merubah atau membuang virus itu, maka sekarang tugas kita adalah mengisinya. Dengan apa mengisinya? Selanjutnya Mas Aris, terima kasih yang udah menulis angka 1, kita bareng-bareng ya belajar. Aduh, saya dari tadi nih nunggu-nunggu untuk giliran saya, ketika saya udah giliran saya lampu saya mati, ya Allah. Aduh, mohon maaf nih ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita isinya dengan apa? Kita memiliki mental pemenang. Ya, memiliki, tapi terlalu terang enggak? Baik. Nah, mental pemenang ini nih yang harus kita isikan ke dalam diri kita. Ya, yang pertama, mental pemenangnya yaitu yang pertama kita merasa percaya diri. Jadi, kalau misalkan kita tidak percaya diri, wah Bapak Ibu, kita udah susah deh gitu ya. Kenapa sih harus percaya diri? Kita lihat Bapak Ibu semua. Manusia diciptakan dari saripati tanah atau alam. Jadi, ketika kita nggak merasa percaya diri, berarti kita tidak mengetahui bahwa asal muasal manusia diciptakan oleh Tuhan dari saripati tanah. Berarti apa? Berarti di manusia memiliki seluruh unsur alam yang ada di muka bumi. Ini saripati loh. Kalau masih tidak percaya diri, berarti ada nggak sih Tuhan menciptakan manusia dari ampas alam atau ampas tanah? Tidak. Tapi manusia diciptakan dari saripati tanah. Berarti dari unsur terbaik yang ada di
alam semesta ini, dari sesuatu yang terbaik. Contoh, kalau manusia tidak merasa percaya diri, ya itu mungkin, ya, atau merasa saya mah begini begitu, jangan-jangan saya diciptakan dari tanah sengketa. Semoga enggak ya, enggak ada kan yang diciptakan dari tanah sengketa, tapi tetap dari saripati. Contoh kita lihat. Jadi manusia itu punya potensi untuk memimpin alam. Contoh, di diri manusia ada unsur air enggak? Banyak, ya enggak? Ada unsur tanahnya enggak? Banyak. Coba aja kalau nggak mandi diginiin tuh tanahnya banyak. Unsur udara, Bapak Ibu, banyak. Coba aja kita kalau makan ubi cilembu, wah itu banyak banget tuh udaranya ya yang keluar. Berarti semua yang ada di alam ini ada pada diri manusia. Contohnya besi juga ada nggak? Ada, kalsium. Contoh lagi apa? Seng. Semua ada dalam diri manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak percaya diri, dia berarti tidak tahu dia diciptakan dari apa. Nah, kalau saat ini dia merasa, saya mah gimana ya, minder dan lain-lain, berarti dia tidak paham bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memimpin di muka bumi ini sebagai pemimpin. Dia memimpin di udara, dia ada aktor udara di dalam tubuhnya. Dia mau memimpin di laut, dia juga ada air. Di gunung, dia juga ada. Nah, untuk itu, kalau ada manusia yang tidak merasa percaya diri, berarti dia tidak tahu, tidak mengerti bahwa dia diciptakan oleh Tuhan dari saripati. Masih ada yang merasa tidak percaya diri? Wah, Tuhan menciptakan ya saya sendiri. Saya percaya diri dengan apa yang Tuhan berikan untuk saya. Ya. Terus kita lihat dari sisi kalau ini Tuhan menciptakan dari saripati. Terus yang kedua, next Mas Arif. Kita lihat. Kalau di diri kita merasa saya begini begitu, kita lihat dari proses pembuahan. Yuk Bapak Ibu kita belajar ya, kita melihat ke pelajaran dulu nih, biologi gitu ya. Proses pembuahan dari ribuan sel atau ribuan sperma yang mampu membuahi sel telur, hanya ada satu yang menjadi pemenangnya. Berarti dari proses kita diciptakan aja, dari jutaan sel sperma, hanya satu yang menjadi pemenang. Yaitu siapa? Saya, kita. Kalau diri kita merasa minder, saya bukan siapa-siapa, wah, itu berarti dia tidak paham lagi nih. Jadi sudah Tuhan menciptakan dari saripati tanah. Proses pembuahan yang akhirnya menjadi diri kita. Itu adalah kita sudah ditakdirkan oleh Tuhan memiliki mental pemenang. Coba kalau tidak jadi, ya tidak akan jadi kita. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami, ya saya juga masih belajar sih. Apalagi sekarang nih agak deg-degan, udah mati lampu gitu ya. Semoga bisa. Ya, sekali lagi, kalau diri kita merasa tidak percaya diri, tidak bisa, ya saya mungkin memang sebagai apa ya, jadi merasa minder dan lain sebagainya. Berarti dia tidak memahami bahwa adalah sebagai pemenang. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Yang ketiga,
Yang selanjutnya Mas Aris, nih takdir nih yang suka dibawa-bawa, gitu ya. Ya begini ya Bapak Ibu, saya mah mungkin takdir saya mah memang Tuhan gariskan untuk jadi yang miskin, yang kalah, yang gagal, jadi pecundang. Kok tega banget ya Tuhan kalau mentakdirkan diri kita seperti itu? Kasihan tuh yang merasa bahwa aduh saya mah nih lihat nih uratnya garis tangannya aja saya ditakdirkan untuk menjadi orang yang gagal, orang yang kalah, orang pecundang. Jadi nih takdir yang suka dibawa-bawa. Tuhan tidak sejahat itu kali, gitu ya. Masa mentakdirkan kita seperti itu? Padahal diri kita ini tadi diciptakan oleh Tuhan yang keren. Kita sebagai pemenang. Bawa-bawa takdir. Coba Bapak Ibu, saya ingin tanya nih. Apakah gelap itu Tuhan ciptakan? Mohon dijawab ya. Apakah gelap itu Tuhan ciptakan? Yuk kita sama-sama ya di sini. Ada yang komennya? Ya tidak. Ya Bapak Ibu, ada nggak yang menjawab diciptakan? Nah, Bapak Ibu, gelap itu sebenarnya tidak diciptakan. Kenapa bisa gelap? Karena ketidakberadaan cahaya. Jadi, gelap tidak diciptakan oleh Tuhan karena ketidakberadaan cahaya, maka jadi gelap. Jadi kalah itu tidak diciptakan sebenarnya. Ya. Kenapa sih kita merasa gagal? Kenapa sih merasa kita jadi pecundang? Yang sebenarnya Tuhan menciptakan diri kita selain dari tadi yang terbaik, menjadi mentalnya harusnya mental pemenang, tapi diri kita lah yang langsung suka memvonis diri sendiri. Kadang ketika kita ngomong, ya saya kan miskin, saya kan gak bisa ini itu. Maka ketika ada orang yang bertanya kepada saya, misalkan Bu Yuli, iya Bu Yuli sih enak, ngomong gitu, Bu Yuli ekonominya ada. Ya lihat sekarang, coba lihat saya dulu. Sama, saya juga memiliki mental yang seperti itu. Saya merasa miskin, saya merasa kalah, saya merasa gagal. Karena apa? Mental saya belum cukup. Mental saya belum sampai. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan tidak mentakdirkan kita seperti itu. Tapi kadang-kadang kita yang terlalu cepat menyimpulkan seperti yang tadi. Saya suka bertanya kepada mereka, ya saya mah jangankan untuk bisnis, untuk makan aja susah. Ya Bapak Ibu, kalau orang udah punya mental seperti itu berarti udah virusnya tadi tuh sudah mendarah daging, ya sudah mendarah daging di dalam. Jadi kembali lagi, tadi gelap tidak diciptakan, tapi karena tidak ada cahaya maka menjadi. Kita ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, kita ditakdirkan untuk jadi pemenang, dan kita ditakdirkan untuk memimpin seluruh alam. Mungkin ketika makhluk lain diciptakan oleh Tuhan, hanya ada 1-2 unsur. Tapi di dalam diri manusia, Tuhan ciptakan dari seluruh unsur yang ada di alam, maka itulah yang namanya manusia. Jadi Bapak Ibu, yuk kita sama-sama
kita memiliki rasa percaya diri dan lain sebagainya. Karena apa? Kita berarti mengikuti apa yang diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya, Mas Aris. Nah, yang selanjutnya adalah modal pemenang. Jadi, untuk jadi seorang pemenang itu bukan seberapa banyaknya modal, bukan seberapa tingginya pendidikan, tapi tentang seberapa kuatnya keyakinan. Jadi kalau diri kita belum merasa yakin, ya tidak akan berhasil. Ini saya contohkan. Di tahun 1992, Olimpiade Barcelona. Ketika saat itu ada lomba lari 400 meter, ya saat itu di Olimpiade Barcelona tahun 1992, ada di situ seorang bernama Derek Redmond. Beliau waktu itu di Barcelona digadang-gadangkan oleh seluruh wartawan dan pengamat bahwa beliaulah yang akan jadi pemenang. Nah, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya berjalan. Ya, di saat seluruh pelari berada di garis start, saat itu aba-aba mulai bahwa seluruh pelari langsung berlari. Nah, termasuk di situ ada Derek Redmond. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah-tengah perjalanan, Derek Redmond mengalami cedera. Derek Redmond tersungkur di situ, terjatuh. Apa yang terjadi dengan teman-temannya? Mereka jauh ke depan, lari ke depan, dan Derek Redmond tertinggal jauh oleh teman-temannya. Apa yang terjadi saat itu? Karena Derek Redmond memiliki modal sebagai pemenang, ketika dia jatuh tersungkur, dia mengumpulkan tenaga untuk bangkit kembali. Akhirnya Derek Redmond berdiri, berusaha untuk bangkit, dan akhirnya dia bisa bangun. Dia terus berjalan seperti yang teman-temannya, tapi beliau sudah jauh tertinggal oleh teman-temannya, dan sudah dipastikan saat itu Derek Redmond tidak jadi juara satu. Tapi apa yang dilakukan Derek Redmond? Beliau tetap berjalan walaupun tertatih-tatih, dan akhirnya beliau sampai di finish. Kenapa Bapak Ibu demikian? Karena Derek Redmond memiliki modal sebagai pemenang, maka dia ketika dia memutuskan untuk start, dia harus sampai di dia ketika mulai, dia harus melanjutkan sampai finish. Maka saat itu yang terjadi 6.500 penonton di stadion berdiri memberikan standing applause kepada beliau, dan itu melebihi ketika juara satunya berada di garis finish. Itulah modal sebagai pemenang. Karena dalam dirinya dia menjadi pemenang. Walaupun tidak juara, tapi dia mampu menyelesaikan apa yang sudah menjadi komitmen beliau. Begitupun dengan diri kita, Bapak. Ketika kita sudah memutuskan untuk mengambil bisnis ini, kita berani untuk start, maka kita juga harus melanjutkan sampai di garis finish. Jadi kita nggak usah melihat orang lain hanya 7 bulan, mentor-mentor kita ada yang cuma 1 bulan menjadi 6A, ada yang cuma setahun, ada yang 2 bulan dan lain sebagainya. Kita nggak usah melihat mereka. Tapi
kita bertanggung jawab untuk melakukannya. Artinya ketika kita mau memulai, jalanin, komitmen dengan apa yang sudah kita ambil gitu. Jadi nggak usah ngiri dengan hasil orang lain, nggak usah ngiri dengan teman-temannya yang sudah mencapai 6A, 6A2. Kita jalani. Yang lama-kelamaan kita juga akan mencapai itu. Jika kita terus komitmen, maka itulah kita punya modal sebagai pemenang. Bukannya ketika orang mencapai, wah ternyata saya memang susah ya. Nggak ada yang susah, nggak ada yang gagal. Yang ada hanya kita berhenti terlalu cepat. Ya mungkin yang sebenarnya besok kita berhasil, tapi karena kita udah nyerah, akhirnya sekarang saya berhenti. Tidak seperti itu jika kita memiliki modal sebagai pemenang. Jadi Bapak Ibu, semuanya yakin bahwa setelah kita meyakini, pasti di situ ada jalan. Ya, jadi begitupun contohnya saya. Walaupun saya dengan mungkin dibandingkan dengan orang lain, mungkin saya nggak ada apa-apanya. Tapi buat saya ini luar biasa. Saya nggak melihat orang lain, tapi bandingkan dengan saya dulu. Saya dulu punya penghasilan kurang lebih 50-60 ribu sebulan. Tapi karena saya sebagai pemenang, saya pengen mental saya dicukupkan, atau mental saya sampai akhirnya saya, ternyata saya ini memiliki potensi untuk menjadi pemenang. Itu. Jadi disitulah saya dan keluarga akhirnya mengambil keputusan, dan untuk saya dan keluarga pantang untuk berhenti. Karena kami tetap berjalan, kami tetap melakukan apa yang menjadi komitmen kami, bahwa ini adalah pilihan kami. Jadi kami harus menyelesaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya Mas Aris. Nih Bapak Ibu. Disinilah kita menentukan impian. Ya mungkin tadi karena kita sebagai pemenang dan lain sebagainya, buatlah impian. Buatlah impian melebihi kapasitas yang kita miliki saat ini. Jadi kalau kita misalkan hari ini saya misalkan mendapatkan gaji 60.000 sebulan. Ya Allah, mudah-mudahan bulan depan saya memiliki gaji 70.000 atau 60.000. Itu bukan impian. Kalau yang udah dapat 10 juta misalkan sebulan, doanya sama Tuhan, punya impiannya itu, misalkan saya pengen punya gaji 10 juta, itu bukan impian. Tapi buatlah impian melebihi kapasitas. Ya kalau misalkan 10 juta sebulan, misalkan ya jadi 15, jadi 20, bahkan 50, bahkan 100. Buatlah impian melebihi yang saat ini ya. Kenapa? Yang pertama, Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Jadi hadirkan Tuhan. Kalau kita memiliki impiannya cuman ecek-ecek, ya kata Tuhan, ngapain gua ada di situ? Orang udah seperti itu kok. Tapi kalau kita memiliki impian yang lebih besar dari kapasitas kita, itulah saatnya Tuhan dihadirkan dalam kehidupan kita. Kita kalau nengok ke diri kita, seberapa kuat sih kemampuan kita? Tapi ingat, disitulah kita harus hadirkan Tuhan. Sekarang yang kedua apa selanjutnya? Yaitu seberapa kita jadi lebih tahu kapasitas kita tuh seperti apa sih, sebesar apa sih. Jadi kita akhirnya mau menggali apa yang ada pada diri kita. Jadi bukan lagi
ketika kita di situ kita menggali potensi yang ada, sebenarnya kita nggak usah kagum dengan pencapaian orang lain. Tadi orang ini bisa ini. Yang terpenting ada di dalam diri kita. Banyak loh yang dalam diri kita itu belum kegali. Sebenarnya yang terbesar ya itu, maksudnya yang terbesar adalah di dalam diri kita gitu loh. Jadi kita mau usah misalkan orang lain, pencapaian orang lain seperti ini, seperti itu, wah kita mengaguminya dan lain sebagainya. Tetapi buatlah dari diri kita sendiri, sehingga kita, oh gila ya, ternyata setelah saya gali, setelah saya keluarkan potensi yang ada, nah di situ kita akan lebih meyakini akan adanya Tuhan. Kita akan lebih, oh ternyata Tuhan itu sehebat itu yang menciptakan aku. Tuhan itu sebaik itu yang menciptakan aku. Jadi sebenarnya perang itu artinya gini, kita itu bukan keberhasilan kita itu bukan berarti kita bisa mengalahkan ribuan pasukan gitu, tapi mengalahkan diri sendiri gitu. Ya jadi makasih Mbak Yogi. Jadi disitulah untuk kita mengetahui kapasitas kita itu seberapa hebat sih. Dan tadi saya bilang, kenapa disitulah kita akan lebih mengagumi akan besarnya Tuhan. Tuhan itu maha segalanya. Oh ternyata emang keren banget ya. Aku diciptakan itu memang untuk ini ya. Tuhan menciptakan aku tuh sebegini kerennya lah. Kalau kitanya sendiri nggak merasa diri kita memiliki apa-apa, ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Yang selanjutnya, kenapa kita mau lebih membuat impian melebihi kapasitas kita? Itu untuk supaya kita memiliki harapan. Oh, saya harapan hidupnya nanti akan lebih baik lagi. Saya kehidupannya nanti akan bermanfaat untuk orang lain selain untuk diri sendiri, keluarga. Bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, bisa bermanfaat untuk dunia. Jadi ketika kita memiliki impian yang melebihi kapasitas yang ada di diri kita, itu akhirnya kita memiliki harapan hidup yang lebih baik dan lain sebagainya. Karena hidup yang bermanfaat itu, ya itu tadi, bisa dinikmati oleh orang sekitar, bisa dinikmati untuk orang lain, jangan untuk saudara-saudara semua. Jadi bukan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri mah mungkin bisa lah untuk makan dan lain sebagainya untuk kehidupan. Tapi buatlah untuk masyarakat gitu. Ya jadi jangan merasa ya udahlah saya mah segini juga udah cukup. Tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memiliki impian itu harus melebihi dari kapasitas yang ada pada diri kita. Seperti itu Mas Aris. Selanjutnya. Inilah perjalanan kami. Jadi kami 3 tahun yang lalu, next ya Mas Aris, berawal dari sebuah doa, gitu ya. Berawal dari sebuah doa, akhirnya kami sekeluarga bisa berada di komunitas yang luar biasa. Kami bisa memiliki bisnis yang luar biasa, gitu ya. Berawal dari sebuah doa. Jadi dulu kehidupan kami, saya dan suami memiliki 5 orang putra dan putri, 3 putra dan 2 putri, yang saat itu kehidupan kami mungkin dibilang hanya cukup, gitu ya. Kami hanya cukup untuk makan, sekolah, tapi ketika kami membutuhkan, misalkan untuk kesehatan, untuk
ya kayak seperti orang lain di luaran yang bisa hidup jalan-jalan dan lain-lain, mungkin itu hanya sebuah nggak mungkin gitu loh. Karena kehidupan kami ya memang seperti itu gitu ya, di luar mewah gitu. Dengan bisa menyekolahkan ke 5 putra putri aja kami sudah bersyukur. Ya. Nah saat itu ketika ya kenapa sih tadi saya bilang berawal dari doa gitu ya. Anak-anak ketika kehidupan 3 tahun yang lalu, jangankan ya kayak inilah contohnya di foto ini, kami bisa pergi kemana yang kami inginkan gitu ya, walaupun hanya tidak semuanya yang kita inginkan bisa tercapai gitu, tapi minimal kita bisa pergi sekeluarga gitu ya. Menurut orang lain mungkin itu hal biasa gitu, tapi menurut kami ini pencapaian yang sangat luar biasa gitu ya. Ketika waktu 3 tahun yang lalu, ketika anak saya bilang, Bu, ke Ancol yuk misalkan gitu, ya kita cuma bilang Ancolnya tutup ya nak gitu ya, bukan berarti apa-apa karena memang nggak ada dana gitu ya. Tapi tadi saya bilang berkat doa semuanya. Waktu itu di tahun 2017 bulan Mei kami berdoa sekeluarga. Doa kami memang bukan untuk diri sendiri, tapi doa kami ya Tuhan gitu ya. Waktu itu ya Tuhan, semoga kami memiliki bisnis yang bisa membuat kami memiliki gedung pembelajaran untuk autis. Hati itu doanya hanya itu, gitu ya. Kami tidak ingin, walaupun hidup kami bukan berangkat dari, ya kami mendirikan rumah autis bukan berangkat dari kelebihan uang, tapi dalam keterbatasan ini, bagaimana kami bisa bermanfaat untuk orang banyak, gitu ya. Jadi saat itu kami sekeluarga berdoa, gitu ya, supaya memiliki bisnis yang baik, gitu. Dan memiliki gedung pembelajaran untuk anak-anak autis. Itu karena menurut kami itu adalah bekal yang akan kami bawa nanti. Gitu. Nah akhirnya di situ di bulan Mei kami doanya terkabul sama Tuhan gitu ya. Doanya waktu itu seperti itu dan akhirnya kami mendapatkan broadcast di bulan Juli. Gitu. Kami berdoa di bulan Mei, di bulan Juli ya, di awal Juli kami mendapatkan broadcast gitu ya yang waktu itu mau nggak Bapak Ibu memiliki penghasilan 50 sampai 100 juta. Saya waktu itu benar-benar saya melihat uangnya gitu. Saya izin ke suami, ya bagaimana kalau saya mengikuti seminar ini gitu kan lumayan. Kalau misalkan kita memiliki uang 50 sampai 100 juta kita bisa bangun rumah autis gitu saat itu. Akhirnya kami datang lah ya mengikuti seminarnya dan luar biasa saat itu saya ngerasa kayak dituntun aja sama Tuhan gitu. Kami selalu ngambil positifnya di situ. Walaupun anak kami waktu itu bilang, Ibu lihat dulu takutnya nanti nipu dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam pikir saya mau nipu juga nipu apa gitu. Kami nggak punya apa-apa gitu saat itu. Gaji saya aja sebulan 60.000 gitu. Bukan 60 sih sebenarnya. Gaji saya itu 1.200.000 Bapak Ibu per 3 bulan gitu. Dibagi 5 orang gitu. Ya itulah gaji kami gitu ya. Saat itu saya kalau ingat itu kok bisa gitu ya. Saya bertahan gitu dengan itu gitu. Tapi mungkin karena saya bertahan karena mungkin Tuhan akan memberikan yang terbaik gitu ya saat ini. Next Mas Aris. Nah akhirnya kami setelah berdoa di situ dan mendapatkan saat itu dengan impian-impian yang kami berikan di luar kapasitas tadi ya, di luar kapasitas kita dan akhirnya kami mendapatkan bisnis yang luar biasa. Bisnis saya gabung dengan Enagic di bulan Juli tanggal 27 Juli 2017 gitu ya. Akhirnya 2 bulan kemudian ya Bapak Ibu. 2 bulan kemudian akhirnya saya mendapatkan bonus dari Enagic 360 juta. Dan akhirnya kami mewujudkan rumah autis ini gitu ya.
rumah autis ini, dan kami beli tanahnya dari hasil bonus-bonus yang kami dapatkan. Ini alhamdulillah tanahnya juga sudah jadi gitu ya. Waktu itu ketika saya mendapatkan bonus udah lunas tanahnya gitu ya. Terus yang pertama saya beli itu ketika dapat bonus itu rumah yang sekarang saya tempati gitu. Jadi rumah ini pure dihasilkan dari bisnis Enajik ini. Dari tanah pertama yang saya beli ini 160 meter, ya bonusnya saya belikan ke tanah ini, dan alhamdulillah kita bangun gitu ya sampai menjadi seperti ini. Demikian cerita kami gitu ya. Next Mas Aris. Ya, jadi Bapak Ibu semua, nah ini juga saya, saya gimana ya menceritakan ini. Jadi dulu tuh saya dari kecil gitu ya, ketika saya misalkan gini, mungkin Bapak Ibu semua ke Bali, ke Jogja atau kemana lah keliling Indonesia gitu, itu hal yang biasa. Tapi buat saya itu penantian yang lama banget gitu ya. Saya tuh dari kecil, ketika saya mau jalan-jalan gitu ya, ibu saya bilang gini, Teh, nanti ya kalau kamu udah punya suami, pasti deh kamu bisa kemana aja gitu. Ibu saya selalu mendoakan seperti itu gitu. Ibu saya selalu mendoakan seperti itu. Yang akhirnya saya punya pikiran gini, kok doa ibu saya nggak Allah kabulkan ya gitu. Perjalanan hidup saya sampai akhirnya saya nikah udah 23 tahun gitu. Bukan berarti saya mengecilkan pendapatan suami ya atau apapun gitu. Saya juga cerita ke suami bahwa ini doa ibu saya kok nggak terkabul ya gitu. Sampai saya 23 tahun nikah gitu. Ya saya nggak pernah gitu ya. Belum pernah maksudnya untuk ke Bali, ke Jogja, apalagi ke luar negeri gitu ya. Nah, di saat itu saya sempat ragu gitu sama Tuhan gitu. Tapi ternyata Tuhan mengabulkan doa ibu saya itu di pernikahan saya yang ke-23 gitu. Alhamdulillah kemarin itu tanggal 21 Januari ya ulang tahun pernikahan saya yang ke-26 gitu. Jadi saya di 3 tahun yang lalu ketika saya mendapatkan bisnis ini, akhirnya doa-doa ibu saya itu terkabul Bapak Ibu. Saya ketika ke Jogja waktu itu ada bootcamp ya kalau nggak salah di Jogja. Saya bilang, surat berapa kan? Saya bilang waktu itu Mas JJ ya, Bu Yuli naik pesawat ya nanti. Aduh Mas JJ, saya belum pernah loh naik pesawat. Saya bilang gitu, saya malu nggak? Kata Mas JJ, kenapa mesti malu? Semua orang juga pernah melakukan hal yang baru gitu. Ya saat itu saya memiliki kekuatan, oke deh Mas J, saya akhirnya ke Jogja gitu ya dengan suami. Ini di Jogja pertama kali saya naik pesawat gitu ya. Saya sampai, ya Tuhan ternyata ini loh gitu. Ini loh gitu doa-doa dari ibu saya, dan akhirnya Tuhan kabulkan gitu. Saya luar biasa senang banget waktu ke Jogja gitu. Akhirnya kami pun bisa ke Bali, acara juga dari Kangen Water gitu ya. 501 Sistem Indonesia mengadakan acara di Bali, akhirnya saya datang juga gitu. Terus setahun kemudian saya bisa umroh dari hasil bonus dari Enajik. Waktu itu saya cuma bilang bahwa saya ingin umroh gitu. Saya nggak punya persiapan apa-apa, tapi ternyata Tuhan memberikan bonus kepada saya cukup untuk umroh bertiga gitu ya. Saat itu akhirnya kami umroh gitu ya dengan mertua dan suami. Terus kami juga bisa jalan-jalan ke Singapura, melihat kantor gitu ya, yang luar biasa banget buat saya gitu ya. Terus akhirnya kami juga bisa ke Bali untuk kedua kalinya gitu ya, dengan bukan saya dan suaminya aja, tapi ke Bali kedua saya udah bisa waktu itu membawa keluarga gitu ya, 5 anak saya beserta guru-guru autis. Jadi guru-guru autis kita bawa gitu, itu pencapaian saya di 6A gitu ya. Ketika kami dapat bonus 6A, akhirnya seluruh
guru dan putra-putri saya akhirnya diajaklah ke Bali gitu. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya jangan pernah takut akan doa gitu. Jadi jangan putus asa dengan saya kok berdoa sekian tahun belum dikabulkan gitu. Itu bukan belum dikabulkan, tapi Tuhan menunggu waktu yang pas gitu. Ternyata ya saya juga tersadar setelah 3 tahun yang lalu gitu. Ketika Mas Joko, dulu saya pernah main ke rumah Mas Joko gitu. Mas Joko cerita tentang ibunya gitu, bahwa ibunya tuh dia nggak pas gitu ya, artinya beliau mendedikasikan hidupnya untuk keluarga gitu, sampai nggak punya teman arisan, nggak punya teman, hanya teman kongko gitu. Saya akhirnya merasa diri saya, oh iya ya, saya juga 23 tahun rumah tangga, ternyata saya saking asiknya mengurus keluarga gitu ya, saya juga nggak punya teman gitu loh, nggak punya teman untuk hanya sekedar arisan gitu atau kongko gitu, ternyata saya nggak punya gitu. Saya juga tersadar saat Mas Joko bilang, oh iya ya gitu, saya juga sama seperti itu gitu. Tapi ternyata sekarang saya memiliki teman seluruh Indonesia gitu, yang memang orang-orang yang luar biasa, yang keren-keren, yang bisa mengajarkan saya gitu untuk tumbuh gitu ya. Dan hari ini pun saya bukan hanya menjadi ibu rumah tangga tok gitu. Saya akhirnya mampu untuk ibaratnya ternyata saya memiliki teman yang keren-keren gitu, teman yang ya seperjuangan gitu, yang luar biasa gitu. Nah disitulah saya seneng banget gitu ya, ketika saya bisnis di Tangan Water ini, bukan hanya saya yang memiliki mental, tetapi keluarga pun sama, anak-anak saya kelima-limanya tumbuh memiliki mental yang luar biasa, jauh dibanding saya dulu gitu. Dan sekarang anak kelima anak saya sudah memiliki mental yang cukup baik gitu ya, dibanding saya dulu gitu. Mungkin itulah Bapak Ibu, makanya saya tiga cerita itu ya. Next Mas Aris. Selanjutnya Mas Aris, nah ini kenapa sih Bu Yuli masih bertahan di NAJ? Selain tadi keluarga saya, inilah yang membuat saya bertahan. Inilah yang membuat saya harus terus berjuang demi mereka gitu ya. Demi mereka saya harus berjuang. Mereka bahagia gitu ya. Membuat mereka bahagia, membuat mereka mendapatkan pendidikan yang layak gitu, seperti orang-orang normal lainnya gitu. Jadi menurut saya nggak ada alasan saya untuk berhenti di NAJ. Nggak ada alasan saya untuk males-malesan di sini. Karena mereka sangat membutuhkan kami, mereka sangat membutuhkan apa yang kami perjuangkan selama ini. Next, Mas Aris. Jadi nggak ada kata untuk menyerah gitu saya, walaupun ya mungkin sekarang saya belum juga naik di tahapan selanjutnya, tapi kami yakin bahwa kami akan mencapai itu suatu hari nanti. Dengan kami terus bergerak, kami terus berjalan, kami terus giving, kami terus memberikan kebermanfaatan ini untuk orang banyak. Selanjutnya Mas Aris. Inilah ahli-ahli surga buat kami. Dan inilah kami juga selain membangun rumah pribadi gitu ya, kami kemarin akhirnya bisa membuat kelas baru lagi untuk mereka. Ini kelas baru, dan akhirnya mampu mewujudkan mereka ingin memiliki kolam bola gitu ya. Walaupun mungkin buat orang lain ya ampun cuman begitu gitu, tapi buat kami itu hal yang sangat luar biasa gitu. Ini adalah yang pencapaian yang luar biasa menurut kami gitu. Kami akhirnya memiliki kelas baru dan peralatan baru. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang terus mensupport kami. Semoga Tuhan yang akan membalas semua kebaikan-kebaikan dari Bapak Ibu semua yang sudah membantu kami. Selanjutnya, nah inilah pencapaian terbaik kami gitu ya.
Ini adalah rumah yang kami buat, yang tanahnya itu dibeli hasil dari bonus Enajik di 2 bulan kami gabung di Enajik gitu ya. Kami beli tanahnya dulu, dibangunnya kemudian 2 tahun lah kalau nggak salah, dianggurin gitu ya tanahnya gitu. Setahun yang lalu kami bangun dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Ya kembali lagi mungkin buat orang lain ini biasa gitu. Tapi kalau buat kami ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa gitu ya. Kami akhirnya memiliki rumah yang layak untuk ditempati gitu. Kami memiliki dan anak-anak bisa ketika membawa temannya mungkin menjadi nggak malu dan lain sebagainya. Inilah pencapaian kami sekeluarga yang kami seperti ini pun apa ya, udah luar biasa lah. Nah di sini juga kami memiliki kendaraan dan lain sebagainya karena kami memiliki mental dari Kangen Water ini. Kami putra kami juga putra dan putri kami memiliki mental yang sangat luar biasa. Pencapaiannya seperti ini karena dari bisnis Enajik ini akhirnya kami berani untuk mengambil, alhamdulillah nyala. Jadi akhirnya kami bisa memiliki mental yang sangat luar biasa gitu ya. Ini berani akhirnya untuk bisnis ini dan itu gitu. Jadi mental terbaiknya, mental terbesarnya adalah ketika kami digojlok di bisnis. Halo Bu Yuli, koneksinya putus ya. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar lagi ya untuk mungkin pindah jaringan dari handphone ke WiFi mungkin ya. Halo Bu Yuli. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini sedang masuk lagi Bu Yuli. Ya boleh dibuka mikrofonnya Bu Yuli. Ya siap. Ya silahkan. Next Mas Aris, waktunya sudah habis ya. Nah inilah. Oke Bu Yuli silahkan. Ya, pencapaian kami di 2 tahun, akhirnya kami bisa menyelesaikan 6A di 2 tahun kami gabung di PT Enajik ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak usah melihat orang lain lebih cepat atau orang lain lebih ini dan itu, tapi terus berjalan, terus semangat, terus lakukan yang terbaik menurut yang kita bisa. Lama-kelamaan kita juga akan mencapai hasil yang baik. Jadi tadi saya bilang kenapa kita nggak usah melihat orang lain lari meninggalkan kita atau orang lain lebih cepat dan lain sebagainya, tapi pahamkan bahwa diri kita adalah memiliki modal pemenang dan kita pantang untuk menyerah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya share Mas Aris, mohon maaf waktunya lebihan ya. Mungkin itu yang bisa kami share kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Ya Mas Aris. Iya Bu Yuli, ya udah nyala itu lampunya ya, keren. Iya lampunya udah nyala nih. Pas banget, selesai nyala. Selesai nyala ya, oke baiklah Bu Yuli, mungkin untuk di 5 menit terakhir ini ya, mungkin akan ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman di BST online pada sore hari ini Bu Yuli, sebagai closing statement dari Bu Yuli untuk teman-teman yang hadir di Basic Skill Training pada sore hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman semua
Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang mau mendengarkan sharing dari saya gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk para founder yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bilang bahwa jika ingin meraih mimpi bersama, jika ingin meraih mimpi besarmu, bekali diri dengan keyakinan yang kuat. Karena sukses itu bukan tentang berapa banyaknya modal, bukan seberapa tingginya pendidikan, tapi tentang seberapa kuatnya keyakinan kita. Mungkin itu yang bisa saya berikan ya kepada Bapak Ibu gitu ya. Jadi yang intinya adalah keyakinan diri kita, bahwa kalau kita meyakini bahwa ini adalah kendaraan terbaik untuk kita, lakukan. Tapi kalau kita tidak meyakini, mendingan gak usah gitu ya, karena keyakinan itu akan mendapatkan hasil terbaik. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyakiti. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.